Selamat datang kembali bersama saya Dwi Anggoro dan pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia. Saya Andre Pisa Di channel YouTube Bola Lob di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Seperti kita ketahui, pada 27 dan 28 Januari kemarin telah berlangsung pekan pertama Grup B Pro Futsal League 2018. Ada beberapa pertandingan menarik dan hasil yang sangat mengejutkan adalah saat IPC Pelindo 2 Jakarta kalah total dari Black Steel Manokwari. Pada episode sebelumnya, Bung Picesa memprediksi bahwa IPC akan mengalahkan Black Steel, tapi ternyata hasilnya malah berbalik nih. Iya. Menurut Bung Picesa sendiri, apa sebenarnya penyebab IPC bisa kalah dari Black Steel pada pertandingan kemarin? Pelindo tidak bisa mengimbangi kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain Black Steel dan determinasi tinggi mereka. Bahkan IPC juga banyak melakukan human error di belakang. Terbukti gol pertama ketika untuk Boy memberikan assist kepada Guntur. Nah, itu adalah gol antara miskomunikasi antara pemain belakang dan kiper Anton. Dan saya melihat 5 menit terjadi 3 gol. Kesalahan yang terjadi adalah human error di belakang, kesalahan elementary foul yang dilakukan pemain-pemain belakang Pelindo dan miskomunikasi di belakang itu menghasilkan 3 gol cepat. Ya, kita terbukti 7 dari 3 gol, 4 gol mereka adalah kesalahan-kesalahan dari pemain-pemain Pelindo ya. Hanya ada satu open play yang mereka mainkan dengan cukup baik. Di sini nih terbukti bahwa masih kedodorannya defense dan transisi yang terlambat dari depan ke belakang yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Black Steel. Apakah ada pengaruhnya? Tadi kan Anda bilang bahwa banyak kesalahan human error, kemudian hampir semua gol dari Black Steel ada counter attack. Berarti ada perbedaan dari segi kecepatan. Apakah pemain-pemain IPC itu kalah cepat dari Black Steel, atau seperti tadi Anda bilang kedisiplinan mereka dalam bertahan sangat kurang? Disiplin mereka bertahan sangat kurang, dan kita tahu ya Black Steel adalah pemain yang terdiri dari timnas U20 dan tim senior, dan mereka porsi latihan mereka mungkin berbeda dengan Pelindo. Tapi memang pertandingan pertama agak cukup sulit ya, Goro ya, karena kita harus konsentrasi tinggi dan lain-lain yang dibutuhkan banyak organized defense attacking yang cukup baik. Di futsal juga ketika ada satu pemain yang terlambat datang atau terlambat untuk mengcover, berarti ada satu pemain menjaga 2 pemain, dan ini terbukti. Saya melihat ketika pertandingan itu berlangsung ada pemain-pemain yang terlambat untuk transisi ke belakang, dan ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Black Steel. Dan lagi-lagi ya, tiang kedua second post tidak terjaga cukup rapat. Jadi istilahnya kuncinya adalah seberapa cepat pemain muda ini bisa beradaptasi dan seberapa bisanya pemain senior membimbing pemain mudanya ini baru di PC. Oke. Bung Picesa, di pekan pertama Grup B kemarin ada berita yang boom sekali dengan berita transfer 4 pemain timnas futsal Thailand. Yang pertama adalah 2 pemain Caifat Jamraja, kemudian Jetsada Cudek bergabung dengan IPC Pelindo 2 Jakarta. Tapi seperti akan melawan berita tersebut, Black Steel kemudian tidak mau kalah, bikin heboh lagi, mendatangkan Supawut Wekang dan Tritsada Wong Kayo. Dan 4 pemain timnas futsal Thailand ini sudah bisa dikatakan banyak idolanya lah di Indonesia sendiri. Menurut Bung Picesa sendiri, kedatangan Caifat Jetsada ke IPC dan si Tritsada dan Supawut ke Black Steel itu seberapa besar pengaruhnya kepada kedua tim tersebut? IPC Pelindo memilih yang namanya Caifat dan Jetsada ya. 2 pemain ini memang pemain yang dibutuhkan oleh Pelindo. Pelindo sendiri juga membutuhkan pemain ini tujuannya untuk melengkapi pemain-pemain mereka. Sementara Black Steel, kita bisa melihat Black Steel, kedalaman squadnya mungkin sudah komplit. Ditambah 2 pemain yang super wah untuk timnas tim mereka, timnas dari Thailand. Pilihan lebih mudah terhadap Yuri ya. Dia bisa bermain Supawut di sana, bisa memainkan seorang Chris ada di belakang atau sebagai anchor, tapi saya memilih lebih kepada flank, karena ketika dia bermain sebagai flank berarti flank Black Steel yang sangat ditakuti di liga tahun ini. Tapi menurut Bung Picesa sendiri nih, kalau kita lihat memang di IPC sendiri agak kekurangan di pivot ya. Ya betul. Sekarang ada 3 pivot, ada Johannes, ada Gian Farandika, dan kembalinya Cesar. Tapi dari 2 pertandingan kemarin mungkin hanya Cesar yang terlihat agak bagus sekali. Dan kedatangan Jetsada pasti menambah daya gedor si IPC sendiri. Tapi menurut coach Picesa, Bung Picesa sendiri nih, apakah kedatangan Jetsada ini benar-benar menambah daya serang dari IPC sendiri? Yang pasti ya, karena kita bisa lihat Gian masih terlalu muda, dan Jostanis Mostamo juga kadang-kadang bermain di sektor flank karena memiliki kaki kiri yang dominan ya.
Dan ketika datangnya pemain-pemain dari Thailand, kita bisa tahu mereka bisa kombinasikan dengan pemain-pemain muda mereka atau pengalaman seperti Jailani Lajanibi yang sekarang tidak beroperasi di anchor kembali. Dia kembali ke posisi awal dia sebagai flank dan terbukti 2 pertandingan awal itu dia menyumbang gol-gol. Salah satunya menghadapi Black Steel dan KC BBK. Ya, pemain-pemain ini sangat dibutuhkan Pelindo karena terbukti ketika kalah dengan Black Steel, mereka harus belajar bagaimana mengantisipasi serangan-serangan cepat lawan dan bagaimana kembali melakukan yang namanya transisi dari menyerang ke bertahan. Dan ini adalah nilai-nilai penting buat mereka karena ketika mereka terlalu asik menyerang, bermain terbuka, mereka lupa untuk bertahan dan transisi mereka ada beberapa pemain yang selalu terlambat ya untuk mengcover zona-zona mereka, dan ini kedatangan 2 pemain ini yang semoga bisa menjadi solusi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain mereka yang lama, termasuk Indra KP juga tidak masuk dalam line up IPC pada kali ini. Oke Bung Picesa, dengan kedatangan 4 pemain ini, 2 di IPC kemudian 2 di Black Steel, Bolalop sudah memberikan istilahnya formasi ultimate team nih untuk kedua tim ini. Untuk IPC ada Yes Adi di posisi kiper, kemudian ada Cevat Jamerajang di posisi angkor, ada 2 flank, ada Abdul Rahman Nawawi bersama Randi Satria, dan di depannya jelas sekali ada Jetsada Cudek. Menurut Bung Picesa sendiri nih, formasi ini akankah benar terwujud atau ada pandangan lain dari Bung Picesa terkait dengan taktik dan strategi? Iya, mungkin ada sedikit pergantian rotasi pemain. Saya melihat Yao pasti masih layak ya, pemain kiper terbaik dari Pelindo. Ada yang namanya Oman. Ya, Oman bisa bermain di belakang sebagai anchor, sementara Cevat itu harus ditarik untuk menjadi flank. Dan ada yang namanya Randi Satria dan Jetsada masih sebagai pivot menggantikan Kaisar. Dan saya melihat ketika pemain ini atau starting 5 terbaik ini bermain akan memberikan energi positif untuk yang lain-lainnya. Karena kita bisa tahu bahwa pemain yang bermain ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, kombinasi antara pemain timnas Indonesia dengan timnas Thailand. Nah, kita Bolalop juga ada ultimate team nih untuk Black Steel, bahkan bisa dibilang lebih wow lagi lah. Di kiper ada Al-Bagir, kemudian di posisi angkor ada Kritsada, di flank ada 2 flank maut yang istilahnya wonderkid futsal Indonesia saat ini, ada Sauki Sautubis bersama Ardian Sahruntuboy, dan di depan jelas sekali diisi oleh Supawut Tueklang. Nah, menurut Bung Picesa, formasi ini yang memang sangat luar biasa ini apakah bisa terwujud atau akan sangat sulit terwujud karena daya ledak mereka yang hampir semuanya menyerang lah? Yang jelas pasti akan terwujud gitu loh. Tapi ada kemungkinan ya Runtuboy dengan Sauki harus bergantian bermain karena tidak mungkin pemain ini bisa bermain bersamaan sementara ada Kritsada juga bermain. Saya masih memilih El Bagir masih bisa bermain, memang yang terbaik di gawang. Satu lagi pemain belakangnya saya lebih memilih Ardian Sanur ya karena tipikal pemain pintar, bisa bermain pendek, bisa bermain jauh dan penetrasi. Sementara di flank itu ada Kritsada. Saya akan menaruh Kritsada di sana dan Sauki atau yang namanya Runtuboy akan bermain bergantian dengan salah bersamaan. Tentu di depan tidak ada pilihan lain. Supawut masih yang terbaik dari yang terbaik di ASEAN ini. Tidak menutup kemungkinan Runtuboy bisa bermain dengan Supawut ya ketika dia harus menggantikan seorang Sauki. Tapi menurut Bung Picesa nih, dengan dari kedatangan 4 pemain asing ini siapa yang lebih diuntungkan? Ataukah si IPC Pelindo atau Black Steel Manokwari? Yang lebih diuntungkan sebenarnya lebih ke Pelindo ya, karena Pelindo membutuhkan pemain yang ini pilihan mereka yang ketika kalau misalkan yang namanya Black Steel pemain kedalaman sudah cukup baik, dia hanya melengkapi pemain, apalagi ini pemain sudah lengkap. Ketika datang lagi yang lebih baik lagi ya pilihan lebih enak di Yori. Tapi saya melihat Pelindo lebih diuntungkan oleh pemain-pemain yang datang ke mereka. Oke, berarti kita tinggal melihat nanti ketika 4 pemain ini sudah benar-benar datang apakah bisa menambah kekuatan dari IPC dan juga Black Steel di Pro Futsal League 2018. Oke Bung Picesa, selanjutnya adalah pekan kedua grup A Pro Futsal League 2018 yang akan digelar di GOR ITB Jatinangor, Sumedang pada minggu besok, Sabtu dan minggu besok. Di situ ada 8 pertandingan dan ada 2 pertandingan yang menarik nih, yaitu saat My Futsal Cosmo Jakarta melawan SKN FC Kebumen, dan yang satu lagi adalah Giga FC Kota Metro melawan Pamos Mataram. Di yang pertama My Futsal dan SKN ini sama-sama
diisi pemain-pemain muda, kemudian 2 pelatihnya, Coach BW dan juga Coach DH yang sebenarnya tahun kemarin sama-sama bekerja di Lombok nih. Betul. Menurut Bung Puja sendiri, gimana nih penamaan? Istilahnya kan SKN dan My Futsal sama sekali menang, sama sekali kalah. Betul. Kita review sebelumnya ketika ada pertandingan SKN Cup kemarin ya di Purwokerto, tepatnya di sana. Lagi-lagi My Futsal bisa mengungguli yang namanya SKN karena memang skuad Denny Handoyo belum komplit secara keseluruhan dan belum ada persiapan yang cukup matang. Lagi-lagi sampai detik ini pun Denny masih mengeluhkan yang namanya finishing touch-nya atau finishing dari pemain-pemain mereka. Ya, semoga sudah ada solusi ya. Seminggu mereka libur, mereka bisa persiapan untuk kedepannya atau menghadapi My Futsal. My Futsal sendiri kita bisa tahu ya. Sebenarnya dua coach ini adalah 2 coach yang familiar. Familiar pernah di biang bola bareng-bareng. Ya, familiar juga pernah tahun lalu bersama-sama di Lombok walaupun beda klub. Tapi karakteristik mereka berbeda. Ini baru menangani yang namanya SKN dan baru 1 tahun melatih. Sementara BW sudah segudang pengalaman yang beliau dapatkan, memegang Jaya Kencana, memegang Mataram yang super kemarin bisa lolos ke Final Four. Dan ini sungguh luar biasa ya. Bahkan mereka kemarin sempat kalah ya, My Futsal sempat kalah dengan Gigas dengan skor 4-3. Sementara SKN di luar dugaan bisa kalah dengan Fomos dengan 4-2, tapi mereka bisa unggul 6-0. Di pertandingan kedua ada Giga FC Kota Metro melawan Famos Mataram. Giga FC bisa sapu bersih, kemudian Famos atau kalah dari The King. Menurut ini ada 2 pelatih, istilahnya yang satu ada Wahyu Kocoy sudah segudang pengalamannya berkali-kali mengirimkan timnya lolos ke Final Four. Kemudian di sini ada Reza Falah yang baru debut pertama kali di liga, hasilnya 1 menang 1 kalah. Nah, menurut Bung Pujasa sendiri nih, apakah menurut Bung Pujasa pelatih lokal mampu mengalahkan pelatih asing? Pengalaman ya, mungkin Reza Falah masih meraba-raba peta kekuatan dari Famos Mataram karena tahun lalu dia harus bermain di AFC dan itu saya pikir gagal karena tidak bisa membawa Famos ke babak berikutnya. Wahyu Kocoy, kita tahu ya, Wahyu pernah memegang PLN juara, pernah megang beberapa pemain bahkan beberapa tim-tim yang membawa sukses ke Final Four atau Liga Pro. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya sih berharap Wahyu Kocoy bisa memenangkan pertandingan untuk besok ya. Tapi lagi-lagi Famos ingin memperbaiki posisinya dia. Famos ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin atau kesalahan yang minggu lalu. Saya rasa hasil imbang cukup baik untuk kedua tim ini untuk melakukan atau tetap menjaga target mereka untuk ke Final Four. Patut kita nantikan bagaimana pertandingan ini di Gor TB Jatinangor besok. Oke, demikian episode Futsal Talk kali ini yang membahas tentang pemain asing timnas futsal Thailand yang bermain di Liga Pro Indonesia. Kita akan nantikan episode-episode selanjutnya, masih tetap bersama saya Dwi Anggoro dan saya Andre Pujasa di Futsal Talk, acara yang membahas perkembangan futsal di Indonesia.